Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Mohon dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe. Martial Dao Great Emperor Bab 46814690. Sudahlah. Wajah dingin Luo Xiu menunjukkan sedikit rasa jijik. Bukan kamu yang punya keputusan akhir, tapi aku. Sambil berbicara, Luo Xiu menatap pemuda berwajah muram di hadapannya dan mencibir, jangan berpikir kau berasal dari keluarga besar atau keturunan orang kuat di alam abadi. Kalau kau macam-macam denganku lain kali, kau takkan bisa lolos begitu saja. Setelah mengatakan itu, Luo Xiu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan langsung pergi. Meskipun pemuda itu merasa sangat tidak senang, dia mungkin mengerti bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak mudah diajak main-main, jadi dia hanya bisa menahan amarah di hatinya. Awalnya dia mengira Tai Lingkong adalah seorang jenius dari keluarga Taisu, lalu dia hanya menyebut namanya dan mengatakan sesuatu yang tidak berbahaya. Akibatnya, apa yang disangka hal sederhana itu rupanya membuat Tai Lingkong gusar dan langsung menyerangnya. Jika benar-benar terjadi, orang terkuat dalam keluarga di belakangnya berada pada level alam abadi. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan keluarga Taisu di belakang Tai Lingkong? Pergerakan di sini, itu menarik perhatian beberapa orang. Bukankah itu terlalu Lingkong? Kudengar dia gagal menerobos ke alam kuasi abadi dalam pengasingannya. Dia pergi berlatih dan mencari kesempatan untuk menerobos. Siapa anak yang tidak ingin mengganggunya, jadi dia ingin mengganggunya? Ya, aku tidak berhasil menerobos kesendirian ini. Kurasa suasana hatiku sedang buruk sejak awal. Bolehkah aku terlihat baik di matamu kalau aku bertemu denganmu sekarang? Petik 2. Petik 2. Dalam diskusi beberapa orang. Dengan cara ini, Luo Xiu memasuki dunia seni bela diri sebagai murid jenius dari keluarga Taisu. Dari sudut pandang normal, dilihat dari sudut manapun, dia, sang jenius dari keluarga Taisu, ada di sini untuk berlatih, dan dia tampak berjalan-jalan tanpa tujuan apapun. Dan dalam proses ini, Luo Xiu juga mencari keberadaan beberapa orang dari Dual Duan Dao berdasarkan beberapa informasi intelijen yang dimilikinya. Dia datang untuk berlatih, bukan hanya untuk bersenang-senang. Perseteruan antara Dao Duan dan Dao asli berlangsung lama. Ketika saya di Taiji, saya bisa mendapatkan banyak informasi melalui saluran intelijen keluarga Taisu. Jadi Luo Xiu sebenarnya memiliki sepotong informasi di tangannya. Berdasarkan informasi ini, ia juga mengincar beberapa target. Target-target ini adalah orang-orang yang tangannya berlumuran darah para murid aslinya. Namun, karena berbagai alasan dan dalih, mereka tidak hanya tidak membayar nyawa mereka, tetapi malah menjadi makmur. Pada level alam abadi ini, Luo Xiu tidak punya niat untuk bergerak, apalagi mereka yang berada di atas alam abadi. Apa yang dapat ditanganinya terbatas pada mereka yang berada di alam abadi. Misalnya, seorang laki-laki sakti di alam abadi yang sebelumnya pernah membunuh manusia dengan cara primitif, masih bebas. Luo Xiu tidak dapat mengalahkan alam abadi ini. Tetapi jika Anda berada di alam abadi, kecuali Anda sendirian, Anda tetap memiliki keluarga, bukan? Dan keluarga orang-orang ini juga berada di pihak Tao multidimensi. Mereka telah menargetkan Tao asli selama bertahun-tahun dan telah melakukan banyak hal kotor. Luo Xiu tidak pernah berpikir bahwa dirinya adalah orang baik. Namun dia juga tidak merasa dirinya orang jahat. Jika dia membunuh seseorang, pasti ada alasannya. Dan kali ini, dia siap bertindak, dan alasan untuk bertindak adalah musuh. Bunuh saja musuhnya. Membunuh juga merupakan suatu jenis pengalaman. Di sebuah kota di dunia seni bela diri. Seorang pria kuat di tingkat ke-9 alam kuasi abadi sedang duduk di sini. Siang dan malam ini, Luo Xiu menyembunyikan auranya dan menyelinap masuk diam-diam. Berdasarkan informasi intelijen yang dimilikinya, alam semi abadi tingkat ke-9 yang ditempatkan di kota ini pada mulanya adalah murid Tao asli, tetapi kemudian memilih berkhianat dan beralih ke sekte Tao multidimensi. Tidak apa-apa kalau hanya seperti ini, tetapi setelah orang ini beralih ke Duan Yuan Dao, dia juga mengkhianati seorang adik perempuan dan seorang kakak laki-laki, sehingga kedua orang ini diam-diam ditangkap, dipenjara, diinterogasi. Dan akhirnya meninggal dengan menyedihkan. Namun, belum ada bukti konklusif dari pihak Yuan Dao yang membuktikan bahwa orang ini pelakunya. Kemungkinannya hanya bisa dikatakan sangat tinggi. Menurut pandangan Luo Xiu, sampah macam ini, hidup hanya membuang-buang udara. Pihak kakak senior Hongzhan nampaknya mengincar likuidasi di level alam abadi. Jadi di bawah alam abadi, biarlah aku, rekan seperguruanku yang lebih muda, melunasi karma masa lalu. Waktu berlalu cepat.
mengenai pembunuhan berturut-turut di alam kuasi abadi. Tidak seorang pun yang meragukan Luo Xiu. Lagi pula, tak seorang pun akan meragukan bahwa seorang jenius dari keluarga Taisu yang keluar untuk mencari pengalaman dan peluang terobosan akan membunuh para biksu yang hampir abadi di wilayah keluarga Wuzu tanpa alasan. Saat keluar bea cukai, Luo Xiu tidak melanjutkan pembunuhannya. Seperti kata pepatah, ia akan menyerah ketika melihat kesempatan. Jika ia terus membunuh, kemungkinan ketahuan akan semakin besar. Perasaan krisis yang samar-samar juga membuatnya dengan tegas mengakhiri niatnya untuk melanjutkan pembunuhan. Pergi ke dunia kehidupan dan kematian? Pikiran seperti itu muncul dalam benak Luo Xiu. Sebenarnya, awalnya ia ingin mengunjungi kota suci alam bela diri, tetapi gurunya Ren Wu masih di sana, dan ia mendengar bahwa kakak seniornya Chen Feng juga telah kembali ke aula alam bela diri bersama Tuan Wu. Tetapi Luo Xiu juga tahu bahwa begitu dia pergi, identitasnya akan mudah diragukan. Lagi pula, menurut informasi yang diperoleh semua pihak, ketika Luo Xiu pergi ke alam Tai Lingkong sedang menyendiri, jadi keduanya tidak memiliki persahabatan apapun. Kepribadian Aider Lingkong yang dingin tidak akan melakukan perjalanan khusus untuk mengunjungi sesuatu. Jadi begitu Luo Xiu pergi, siapapun yang bukan orang bodoh akan bertanya-tanya apakah dia, Lingkong, adalah Luo Xiu yang menyamar. Sungguh menyedihkan aku datang ke dunia seni bela diri, tapi aku tidak bisa bertemu orang-orang yang kutemui. Luo Xiu mendesah dalam hati. Satu-satunya cara untuk menghindari kesedihan seperti itu adalah dengan menjadi lebih kuat. Ketika suatu hari ia menjadi begitu kuat hingga mampu mendominasi dunia, tak seorang pun akan membuatnya menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan. Berikutnya, Luo Xiu berangkat lagi, langsung meninggalkan dunia persilatan dan menuju ke batas dunia 5 dimensi. Ujung batas dunia 5 dimensi disebut kota kuno alam. Pintu masuk ke dunia kehidupan dan kematian juga terletak di kota kuno alam. Dunia kehidupan dan kematian. Dikatakan bahwa alam kehidupan dan kematian itu luas. Ia jauh lebih besar dan jauh lebih besar daripada kelima dimensi dan kelima alam dunia 5 dimensi yang digabungkan. Dalam lingkup dunia kehidupan dan kematian, ada beberapa lorong yang terhubung ke dimensi-dimensi utama lainnya, dan lorong-lorong ini juga dibuka oleh beberapa orang kuat di era lampau. Dunia kehidupan dan kematian mengumpulkan ras, makhluk, dan orang kuat dari semua dimensi utama. Oleh karena itu, di dunia kehidupan dan kematian, pertempuran dan penaklukan terus berlanjut. Ada banyak orang kuat di dunia 5 dimensi, dan mereka dianggap sebagai kekuatan tertinggi di dimensi surga. Namun, karena pendahulu dunia 5 dimensi melibatkan era dimensi tertinggi, dimensi lain sedang mengincar dunia 5 dimensi, sehingga dunia 5 dimensi pada dasarnya terisolasi, membuat dimensi lain ingin mencaploknya. Pertarungan di dunia hidup dan mati pada umumnya adalah pertarungan keberuntungan. Karena konon dunia kehidupan dan kematian adalah dunianya sendiri, dengan banyak harta karun tak terduga. Konon, seseorang menemukan kolam kuno alam abadi di alam kehidupan dan kematian. Kolam kuno tersebut akan secara otomatis menghasilkan cairan harta karun abadi sesekali, yang digunakan oleh mereka yang kuat di alam abadi. Ayo, praktikkan harta karun terobosan yang tak ternilai harganya. Sumber daya tingkat atas ini tidak diragukan lagi merupakan harta langka yang diperebutkan oleh semua dimensi. Yang paling terkenal, letaknya di daerah paling sentral dunia kehidupan dan kematian, yaitu di tempat yang disebut dengan Kuil Agung. Kuil Agung tidak dapat diakses pada hari kerja dan terisolasi dari dunia luar. Kuil ini hanya dapat dibuka dalam waktu yang sangat lama. Setiap kali dibuka, siapapun bisa masuk, tetapi ada premis bahwa semakin lama Anda berlatih, semakin besar risiko masuk. Misalnya, seseorang yang telah berlatih selama 1 zaman kekacauan dan seseorang yang telah berlatih selama 10 zaman kekacauan akan menghadapi bahaya yang berbeda meskipun tingkat kultivasi mereka sama. Yang terakhir lebih mungkin terjerumus ke dalamnya. Beberapa monster tua yang sudah berlatih dalam jangka waktu tertentu bahkan bisa dikatakan sebagai tipe yang pasti akan mati jika masuk. Karena itu, setiap kali kuil agung dibuka, para pria muda dan kuat bersaing, dan beberapa pria dan wanita tua masuk, tetapi mereka tidak terlalu tua. Barang antik tua pasti tidak akan berani masuk. Sedangkan di dunia 5 dimensi, para pendeta di 5 dimensi dan 5 alam semuanya tunduk kepada perintah manusia yang maha kuasa dan agung. Dan di antara semua makhluk tertinggi, leluhur tertinggi kuno adalah orang yang paling berkuasa. Dalam menghadapi beberapa perang berskala besar, semua kekuatan tertinggi lainnya harus mematuhi perintah leluhur tertinggi kuno. Hanya ada satu suara di seluruh medan perang.
Hanya dengan cara ini dunia 5 dimensi tidak dapat dikalahkan oleh musuh dari dimensi lain dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dalam sistem dimensi surga, dunia kehidupan dan kematian selalu menjadi tempat yang sangat istimewa. Dunia ini sudah ada sejak era dimensi tertinggi. Konon, dunia ini merupakan tempat yang dibuka oleh kekuatan super. Konon, tujuan awal diciptakannya dunia kehidupan dan kematian adalah untuk mengasah bakat generasi muda dalam kehidupan dan kematian. Di dunia kehidupan dan kematian, membunuh makhluk lain dapat menelan sebagian asal-usul makhluk yang dibunuh. Jika makhluk yang Anda bunuh lebih lemah dari Anda tidak akan makan apapun. Namun jika makhluk yang kau bunuh lebih kuat darimu, semakin kuat mereka, semakin banyak asal-usul yang bisa kau lahap. Fitur ini, ketika Luo Xiu mendengarnya, dia juga merasa kulit kepalanya mati rasa. Ada aturan seperti itu. Bukankah itu artinya dunia kehidupan dan kematian itu ibarat tempat budidaya racun? Karena alasan inilah pertarungan dan perkelahian di dunia hidup dan mati selalu ada, terutama bagi beberapa jenius papan atas. Mereka membutuhkan aturan-aturan ini untuk membantu mereka berkembang lebih cepat. Mungkin diperlukan waktu puluhan ribu tahun bagi seorang jenius teratas untuk berkultivasi dari alam Taibei ke alam awal. Namun jika ia dapat terus bertarung dan bertumbuh di dunia kehidupan dan kematian, maka mungkin tidak akan memakan waktu puluhan ribu tahun baginya untuk tumbuh dari alam awal ke alam abadi. Kecepatan pertumbuhannya mengerikan. Tentu saja, para jenius adalah yang paling mudah binasa di dunia hidup dan mati. Beberapa orang kuat khususnya suka memburu para jenius. Bahkan jika tingkat kultivasi Anda lebih tinggi daripada para jenius, selama targetnya cukup berbakat, setelah Anda membunuh jenius tersebut, Anda juga dapat melahap sebagian sumbernya. Dan bahkan ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi kultivasi Anda. Izinkan saya bertanya, siapa yang dapat menahan godaan seperti itu? Kejeniusan ada di dunia kehidupan dan kematian, dan itulah inti persoalan yang sebenarnya. Apalagi kekuatan musuh. Bahkan dalam kekuatan ini, ada orang-orang di dunia kehidupan dan kematian yang akan menusukmu dari belakang. Oleh karena itu, hal itu disebutkan dalam banyak informasi intelijen yang dikumpulkan oleh Luo Xiu. Kalau kita berjalan di dunia kehidupan dan kematian, kecuali di medan pertempuran garis depan, bahkan para pendeta yang juga terlahir di dunia dimensi kelima pun tidak boleh mempercayainya begitu saja. Bahkan sangat berbahaya. Masih banyak lagi para jenius dari seluruh dunia dimensi utama yang memasuki dunia kehidupan dan kematian setiap tahunnya. Karena ada begitu banyak peluang di dunia kehidupan dan kematian, orang jenius dapat melampaui musuh dan tumbuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Misalnya, ada yang membunuh lawan, melahap sebagian asal-usulnya, dan banyak meningkatkan kultivasinya. Beberapa orang membunuh lawan mereka dan melahap asal-usul mereka, memperoleh sebagian keterampilan yang tercatat dalam ingatan asal-usul lawan. Beberapa orang membunuh lawan mereka dan melahap asal-usul mereka, dan memperoleh kemampuan bawaan yang telah dipadatkan dan dibangkitkan oleh lawan. Daftarnya terus bertambah dan seterusnya. Saat berada di dunia seni bela diri, Luo Xiu pernah mendengar tentang dunia kehidupan dan kematian. Kemudian, setelah pergi ke Taiji, dia juga berkonsultasi dengan banyak informasi relevan melalui saluran intelijen keluarga Taizu. Jadi, meskipun Luo Xiu baru di sini, dia telah melakukan banyak pekerjaan rumah sebelum datang ke sini, jadi dia tidak mengabaikan situasi di dunia kehidupan dan kematian. Pada tingkat yang kuat, di dunia 5 dimensi, bahkan di 5 alam utama, mereka yang berada di alam abadi dianggap sebagai yang terkuat di permukaan. Yang terkuat di alam abadi jarang muncul, dan di alam tertinggi, para naga tidak pernah melihat asal-usul atau ekor mereka. Dan di alam hidup dan mati, meski Supreme Realm masih jarang muncul, ia hanya akan muncul saat terjadi penyerangan, pembunuhan, atau pertarungan besar-besaran, atau menyaksikan pertempuran. Namun, laki-laki kuat setingkat alam abadi relatif umum di alam hidup dan mati, dan banyak juga di alam abadi. Orang ini benar-benar melarikan diri ke dunia kehidupan dan kematian. Tetua kuno yang telah mengikutinya diam-diam memperlihatkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ketika pemimpin dunia Tai King San memintanya untuk mengambil tindakan, ketika Luo Xiu keluar dan diam-diam melindunginya, dia berkata bahwa selama Luo Xiu tidak pergi ke dunia kehidupan dan kematian untuk mengalaminya, biasanya tidak akan ada masalah besar. Hasil, situasi yang paling tidak diharapkan Tai King San tetap terjadi. Setelah diam-diam menyerang dan membunuh beberapa orang di alam kuasi abadi di dunia seni bela diri, orang ini langsung menuju dunia kehidupan dan kematian. Dia, sang tetua kuno, juga dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, tetapi ketika ditempatkan di dunia kehidupan dan kematian,
dia tidak begitu unggul. Lagi pula, ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di berbagai dunia dimensi. Begitu dia bertemu dengan seseorang, alam abadinya tidak akan cukup. Saksikan, ada banyak orang di sini di kota kuno Jeju. Luo Xiu datang ke sini sebagai Tai Lingkong, yang menarik perhatian, tetapi perhatiannya tidak terlalu tinggi. Di samping itu, Luo Xiu menerima beberapa informasi lebih lanjut dari Taiji. Intelijen menyebutkan bahwa Hong Zhan masih diburu. Sosok yang memburu Hong Zhan belum ditemukan, tetapi kemungkinan besar dia adalah orang kuat dari jalur multidimensi. Dalam proses perburuan, Hong Zhan juga menunjukkan kekuatan yang mengerikan dan membunuh beberapa orang alam abadi satu demi satu. Luo Xiu masih sedikit khawatir. Lagi pula, menurut kesannya, kultivasi kakak senior Hong Zhan awalnya berada di puncak alam kuasi keabadian. Sebelum menembus alam keabadian, ia memiliki kekuatan untuk melawan alam keabadian. Nanti, setelah menerobos alam abadi, menurut perkiraan Luo Xiu, tingkat kekuatan Hong Zhan seharusnya bisa mencapai akhir alam abadi, atau bahkan puncak alam abadi. Meskipun Hong Zhan selalu bersikap rendah hati, Luo Xiu selalu percaya bahwa kakak senior Hong Zhan lebih berbakat daripada Chen Feng. Alasannya bersikap rendah hati bukan karena ia tidak menonjol dan tidak cukup kuat, melainkan karena ia harus menanggungnya dan khawatir akan terungkap. Fakta-fakta yang kuat justru menyebabkan lebih banyak permusuhan dan ancaman. Kali ini, Hong Zhan tampaknya telah melepaskan diri. Ia menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing orang-orang kuat dari jalur multidimensi mengejarnya, dan ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan. Ia bisa membunuh musuh-musuh itu secara terang-terangan tanpa harus bersembunyi seperti dulu. Terselip, tapi beginilah masalahnya. Tidak peduli seberapa kuatnya Hong Zhan, menurut perkiraan Luo Xiu, dia tidak akan pernah mencapai tingkat alam abadi. Adapun Tao multidimensi, ada yang kuat di alam abadi. Memperingatkan orang-orang kuat dari alam abadi untuk mengejarnya, dapatkah saudara senior Hong Zhan menahannya? Jika Hong Zhan terbunuh atau ditangkap, jadi tidak peduli berapa banyak orang alam abadi yang terbunuh dalam serangan balik, apa gunanya? Di dalam hati Luo Xiu, tidak peduli berapa banyak alam abadi yang ada, mereka tidak sepenting satu saudara senior Hong Zhan. Di antara pikiran, Luo Xiu datang ke pusat kota kuno di wilayah itu. Di sini, ada susunan teleportasi yang dapat Anda gunakan untuk memasuki jalur antara hidup dan mati. Datanglah ke sini dan katakan apa yang Anda inginkan. Seorang pria kuat dari alam abadi tersenyum ramah pada Luo Xiu, lalu menuntun Luo Xiu ke area dengan pola formasi terukir di tengah susunan teleportasi. Tunggu sebentar dan tunggu sampai ada lebih banyak orang sebelum berteleportasi. Setiap kali kamu mengambil susunan teleportasi, kamu perlu membayar 300 kristal tertinggi. Setelah berteleportasi, jangan berkeliaran atau menimbulkan masalah. Pakar alam abadi hanya menjelaskan beberapa kata. Jelas dia juga mengenal Tai Lingkong, dan tahu bahwa ini adalah kejeniusan keluarga Taisu, jadi dia memiliki sikap yang baik. Tidak butuh waktu lama. Jumlah orang semakin banyak. Ketika ada cukup banyak orang, susunan teleportasi langsung terbuka, dan semua orang di area pola susunan diteleportasi melalui ruang dimensi kosong. Dalam bentuk lampau, Luo Xiu juga telah mengalami teleportasi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya kali ini, hal itu membuatnya merasa sangat istimewa, seolah-olah dia memintal untuk pertama kalinya saat dia masih sangat muda. Ini adalah lompatan dimensi yang melampaui ruang angkasa. Baru saja dikirim, tekanan kuat datang seketika dan menyelimuti semua orang. Mata Luo Xiu tiba-tiba mengecil. Karena dari paksaan ini, dia merasakan aura orang kuat di alam abadi. Seorang pria kuat di level ini. Itu jelas sesuatu yang tidak dapat disainginya pada tahap ini. Melihat ke atas, dia masih berada dalam formasi besar. Seharusnya formasi itu telah diteleportasi dari formasi teleportasi di kota kuno kerajaan ke dunia kehidupan dan kematian. Karena Luo Xiu telah merasakan hembusan nafas langit dan bumi yang tidak biasa, yang berbeda dengan dunia persilatan, Taiji, dimensi Xuan dan dimensi asli yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Nafas dunia kehidupan dan kematian. Lebih intens dan kacau, karena tempat ini tidak termasuk dalam dimensi manapun, ia seperti waktu dan ruang khusus yang ada sendiri dan tidak berada dalam sistem dimensi. Jika kita katakan bahwa segala sesuatu memiliki dimensi, jadi dunia kehidupan dan kematian hanya pengecualian. Persepsi kuat Bu Kongjing menyapu dan segera menghilang. Ada prasasti batu di samping susunan teleportasi. Semua orang, termasuk Luo Xiu, menatap prasasti batu itu dan membaca kata-kata yang tertulis di atasnya. Menurut keterangan pada prasasti batu,
Orang yang datang ke dunia kehidupan dan kematian dapat memiliki 3 pilihan. Salah satu pilihannya adalah bergabung dengan pasukan biksu di 5 alam utama. Berdasarkan tingkat kultivasi yang berbeda, mereka akan ditempatkan di pasukan yang berbeda secara berkala dan menerima gaji. Bertarung di medan perang juga merupakan sebuah pengalaman. Semakin banyak musuh yang kau bunuh, semakin kaya hadiah yang kau dapatkan. Banyak orang kuat di dunia 5 dimensi telah bangkit di medan perang melawan pasukan biksu. Pilihan kedua adalah bergabung dengan tim lain dan menjadi sebuah tim yang berspesialisasi dalam menyelesaikan tugas di dunia kehidupan dan kematian untuk mendapatkan hadiah. Di saat yang sama, mereka juga dapat saling menjaga dalam penjelajahan dunia kehidupan dan kematian, serta mencari berbagai peluang, harta, dan sebagainya. Pilihan ketiga, penjaga kesepian. Kebanyakan orang akan memilih 2 yang pertama, dan sangat sedikit orang yang akan memilih yang ketiga. Karena dunia kehidupan dan kematian terlalu berbahaya, jika Anda bertindak sendirian di sini, Anda harus waspada tidak hanya terhadap musuh, tetapi juga terhadap orang-orang Anda sendiri. Sekalipun Anda cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa harta karun terbaik, kemungkinan besar Anda tidak akan punya kesempatan untuk membawanya pergi. Namun, siapapun yang berani menjadi seorang Lone Ranger adalah seorang jenius, seorang pria kuat, dan seorang monster yang dapat membunuh musuh yang levelnya di atas mereka. Selain itu, prasasti batu itu juga menguraikan beberapa aturan sederhana yang berlaku pada banyak situasi di dunia kehidupan dan kematian. Berikutnya, pendaftaran identitas. Setiap orang yang datang ke dunia kehidupan dan kematian harus memastikan bahwa identitasnya benar dan valid. Jika ditemukan seseorang yang bermasalah dengan identitasnya, ia akan langsung ditangkap dan diselidiki. Nama keluarga Taisu memang sangat berguna. Umumnya, tidak ada yang berani berpura-pura menjadi jenius keluarga Taisu sesuka hati. Oleh karena itu, tidak ada penyelidikan berlebihan terhadap identitas Luo Xiu di sini. Cukup daftar dan lulus. Bahkan ada orang-orang kuat dari Taiji yang bertanggung jawab langsung menjaga tempat ini. Keluarga Taisu juga menyambut mereka secara langsung, sehingga Luo Xiu dapat dengan mudah melewati verifikasi identitas. Tuan Lingkong, saya dengar dari Taiji bahwa Anda berencana berlatih sendirian. Seorang pria kuat yang ditempatkan di Taiji, setelah mengungkapkan identitasnya, berbicara kepada Luo Xiu. Aku punya rencana ini. Luo Xiu mengangguk. Sejak dulu dia memang sudah berlatih sendiri dan sudah terbiasa dengan hal itu. Tidakkah kau mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan biksu atau bekerja sama dengan yang lain? Pria kuat itu merenung. Kita punya pasukan biksu di dekat sini, di Taiji, dan ada juga beberapa orang terpercaya yang bekerja sama. Tidak ada masalah dengan karakter dan kekuatan. Tidak. Aku baik-baik saja sendiri. Luo Xiu menolak dengan sopan. Mendengar ini, pihak lain tidak membujuknya lagi. Ia juga mendengar bahwa Tai Lingkong cukup arogan. Karena ia mengatakan akan bertindak sendiri, pada dasarnya ia tidak akan berubah pikiran kecuali ia menderita di luar. Namun masalahnya adalah, di tempat seperti dunia kehidupan dan kematian, begitu Anda benar-benar menghadapi tempat di mana Anda menderita, Anda akan mati jika Anda tidak berhati-hati. Jika hidupmu telah berakhir, apa gunanya menyesalinya? Memikirkan hal ini, pihak lain masih mengingatkannya, di dunia kehidupan dan kematian, ada kekuatan khusus bernama Menara Zutian. Kekuatan ini sangat kompleks dan tidak berasal dari dimensi manapun. Kekuatan ini hanya ada di dunia kehidupan dan kematian. Asal-usulnya yang kuno bahkan dapat ditelusuri kembali ke era sebelum dimensi tertinggi hancur. Jika kau bepergian dan berlatih di dunia kehidupan dan kematian, kau harus berhati-hati terhadap Menara Zutian. Karena Menara Zutian paling suka mengincar para jenius, baik dari dunia 5 dimensi kita maupun dunia dimensi lain. 7 atau 8 dari 10 jenius yang mati di dunia kehidupan dan kematian mati karena Menara Zutian, jadi kekuatan ini sangat jahat. Menara Zutian? Ini bukan pertama kalinya Luo Xiu mendengarnya. Ketika dia berada di Taiji sebelumnya, dia secara khusus memeriksa beberapa informasi tentang dunia kehidupan dan kematian, dan menyebutkan Menara Zutian berkali-kali. Menara Zutian tidak termasuk dalam dimensi manapun, tetapi lebih seperti organisasi yang aktif di dunia kehidupan dan kematian. Ada rumor bahwa ada makhluk dari semua dimensi utama di Menara Zutian. Mengambil contoh dunia 5 dimensi, ada kemungkinan bahwa seseorang yang kuat dalam keluarga Taisu mungkin diam-diam menjadi anggota Menara Zutian. Tentu saja, ini hanya mungkin. Setiap anggota Menara Zutian akan mencoba segala cara untuk menyembunyikan identitas mereka, dan mereka semua memiliki metode khusus untuk menyembunyikan identitas mereka tanpa ketahuan. Di samping itu,
Zhu Tianluo juga mencantumkan 3 daftar. Daftar pertama adalah daftar tertinggi semua surga. Daftar ini tidak bermaksud memberi peringkat pada kekuatan-kekuatan tertinggi di seluruh alam semesta. Sebaliknya, mereka yang akan menerobos ke alam tertinggi diberi peringkat. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar potensinya dan semakin kuat kekuatan tempurnya. Konon, mereka yang masuk 10 besar dalam daftar makhluk tertinggi dapat melampaui dan mengalahkan beberapa makhluk tertinggi yang lebih lemah dengan kultivasi semi tertinggi mereka. Begitu mereka sepenuhnya memasuki alam tertinggi, mereka dapat langsung menjadi yang terkuat di antara para makhluk tertinggi. Daftar kedua adalah daftar potensial semua surga. Daftar ini berisi makhluk-makhluk dengan potensi tertinggi di dimensi surga. Beberapa makhluk memiliki kultivasi yang kuat, tetapi mungkin tidak berperingkat tinggi, dan beberapa makhluk mungkin berperingkat sangat tinggi, tetapi mungkin masih lemah. Konon daftar ini pula yang paling banyak mengalami perubahan, karena kebanyakan makhluk yang memiliki potensi besar tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa, bahkan lebih banyak lagi yang mati muda. Atau ada yang tidak mampu memanfaatkan potensinya secara maksimal, sehingga bakatnya pun terbuang sia-sia. Daftar ketiga. Daftar orang jenius di seluruh surga. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang dalam daftar ini adalah jenius. Peringkat pada daftar jenius didasarkan pada faktor-faktor komprehensif seperti kekuatan tempur, kultivasi, waktu pelatihan, dan bakat potensial. Ahli alam abadi yang menghubungi Luo Xiu juga mengeluarkan slip giok yang mencatat beberapa hal tentang 3 daftar utama. Yang pertama adalah daftar tertinggi semua surga. Luo Xiu pada dasarnya belum pernah mendengar nama-nama orang kuat yang disebutkan di atas. Namun di antara 10 orang kuat teratas, Luo Xiu pernah mendengar 2 orang. Salah satunya adalah Wu Longsu, pemimpin dunia seni bela diri generasi ini. Satu dewa adalah Wu Yu, penguasa alam dewa generasi ini dan pemimpin berbagai jalan. Adapun Tai Qingsan tidak muncul dalam daftar. Menurut dunia luar, baik Wu Longsu maupun Shen Wuyu telah mencapai keadaan semi tertinggi, sementara Tai Qingsan berada di puncak Bukong dan belum mengambil setengah langkah itu. Yang disebut kuasi tertinggi mengacu pada eksistensi yang telah mengambil setengah langkah dan masih setengah langkah lagi untuk menjadi makhluk tertinggi. Dari sudut pandang ini, Tai Qingsan sedikit lebih rendah dari Wu Longsu dan Shen Wuyu. Segera setelahnya, Luo Xiu melihat nama lain dalam daftar orang jenius di dunia, Gong Haiyan. Gong Haiyan adalah seorang wanita. Luo Xiu masih memiliki sedikit kesan tentangnya ketika ia masih di aula dunia bela diri. Ia seangkatan dengan kakak seniornya, Chen Feng. Luo Xiu telah mendengar lebih dari sekali bahwa wanita ini sangat kuat, tetapi peringkatnya dalam daftar jenius tidak tinggi, bahkan sedikit tertinggal. Seluruh daftar orang jenius mencantumkan total 66 orang. Peringkat Gong Haiyan ada di 50-an. Di samping itu, di dunia 5 dimensi, orang dengan peringkat tertinggi hanya berada di peringkat ke-19. Ia adalah seorang jenius di dunia kuno dan konon merupakan keturunan dari keluarga leluhur kuno. Adapun yang lainnya, mereka semua adalah jenius dari dimensi lain di dunia lain. Misalnya, peringkat pertama adalah makhluk iblis leluhur berdarah murni bernama iblis leluhur Zantian. Kultivasinya berada di tingkat semi-abadi, dan ia memiliki catatan melompati dan membunuh orang di alam keabadian akhir. Bahkan para jenius top di dunia 5 dimensi pun dapat mencapai prestasi seperti itu dengan melompati dan membunuh tanpa batas. Contohnya, kakak senior Luo Xiu, Hong Zhan, juga yakin akan hal ini sejak awal. Namun secara umum, mereka yang berada di alam abadi yang dapat melompati dan membunuh kuasi alam abadi semuanya berada pada tahap awal alam abadi yang relatif lemah. Tahap akhir dan awal alam abadi adalah konsep yang sepenuhnya berbeda. Ambil contoh Luo Xiu saat ini. Ia berada di alam Wu Bei dan dapat mengalahkan alam kuasi abadi dengan melompati. Saat ia pertama kali menerobos, tidak mudah untuk mengalahkan alam kuasi abadi yang lebih tua. Terlebih lagi, kesenjangan antara alam kuasi abadi dan alam abadi akhir jauh lebih besar daripada kesenjangan antara alam tanpa awal dan alam kuasi abadi akhir. Orang yang mampu melompati dan membunuh alam abadi yang terlambat di alam kuasi alam abadi, memiliki kekuatan tempur seperti itu, dan menduduki peringkat pertama dalam daftar jenius surga, dia memang memiliki kualifikasi ini. Namun, Luo Xiu tidak merasakan banyak tekanan. Karena dia juga yakin bahwa ketika mencapai alam kuasi abadi, dia akan mampu melampaui dan mengalahkan alam abadi. Pada tahap alam kuasi abadi, seharusnya bukan masalah besar untuk mencapai kekuatan tempur yang dapat mengalahkan alam abadi tahap akhir. Meskipun aku telah datang ke dunia kehidupan dan kematian, Luo Xiu tidak langsung mengambil tindakan,
tetapi mengumpulkan informasi intelijen dan berbagai materi dari semua aspek. Butuh waktu beberapa saat. Luo Xiu merasa sudah waktunya baginya untuk berangkat. Anda sudah cukup memahami semua yang perlu Anda ketahui. Tidak ada gunanya melanjutkan membaca beberapa informasi. Satu-satunya cara adalah keluar dan melihatnya. Selain itu, perkembangan kultivasinya semakin lambat. Ia membutuhkan pelatihan dan kesempatan untuk mempercepat kultivasinya. Sebagai seorang jenius muda yang sangat dihargai oleh keluarga Taisu, identitas Tai Lingkong masih sangat berguna, dan tidak kekurangan tempat tinggal di dunia kehidupan dan kematian. Pembangkit tenaga listrik alam abadi dari Taiji yang paling banyak berhubungan dengan Luo Xiu bernama Guan Liu. Hari ini, ketika saya mengetahui Luo Xiu akan keluar, Guan Liu bergegas menghampiri dan berkata dengan suara berat, "Tuan Lingkong, bukan berarti Guan sedang menakut-nakuti. Begitu Anda melangkah ke dunia hidup dan mati, bahaya akan muncul kapan saja, terutama setelah Anda melangkah keluar dari wilayah yurisdiksi semua kekuatan di dunia 5 dimensi kita. Ada orang-orang tak dikenal setiap tahunnya. Berapa banyak orang berbakat yang mati di sana? Wilayah di bawah 5 wilayah utama kita masih sangat aman." Sebagai orang kuat di Taiji, Guan Liu tentu tidak ingin sesuatu hal buruk terjadi pada anak muda jenius dari keluarga Taisu. Luo Xiu mengangguk setelah mendengar ini. "Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Aku hanya akan jalan-jalan. Aku tidak akan membuat masalah. Aku tidak akan mengambil inisiatif untuk membuat masalah." Dengarkan ini. Guan Liu juga mendesah dalam hatinya. Ia tahu bahwa setiap jenius yang datang ke dunia kehidupan dan kematian untuk mengalami bukanlah orang yang rela kesepian. Jika kau tidak membiarkan mereka keluar, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Namun, selama bertahun-tahun, 9 dari 10 orang jenius yang mengembara di dunia kehidupan dan kematian telah mati. Guan Liu tidak terlalu optimis dengan Tai Lingkong dalam hatinya. Meskipun ia juga tahu bahwa Tai Lingkong adalah seorang jenius, ia tidak seberbakat Luo Xiu dan Shen Wuya. Angka kematian di dunia hidup dan mati masih sangat tinggi. Hati-hati. Akhirnya, atas desakan Luo Xiu, Guan Liu menyuruh Luo Xiu keluar. Luo Xiu tidak banyak bicara. Lagi pula, identitasnya saat ini adalah Tai Lingkong dan kepribadiannya relatif pendiam. Berubah menjadi cahaya yang melarikan diri. Luo Xiu melayang di udara. Ada kabut tipis di atas kepala, dan terkadang sinar cahaya terang berkelap-kelip, seperti meteor yang berterbangan melintasi cakrawala. Seiring berjalannya waktu, jarak yang ditempuhnya makin lama makin jauh, dan ia hendak meninggalkan wilayah kekuasaan kelima alam itu. 5 alam mengacu pada dunia 5 dimensi, yang juga menempati area besar di dunia kehidupan dan kematian. Namun, karena wilayahnya terlalu luas, kendali penuh tidak dapat dicapai. Makhluk dari dimensi lain seringkali mengintai untuk memata-matai informasi atau melawan angin musim gugur. Sosok Luo Xiu seketika terhenti. Saat dia berhenti, cahaya pedang redup menembus dari sisi kiri, hampir dekat dengan ujung hidungnya. Seseorang sedang menyerang, benar-benar lolos. Suatu makhluk dengan tubuh samar muncul, dengan sedikit keterkejutan di mata merahnya. Dia pikir dia menyembunyikannya dengan sangat baik, dan waktu serangannya juga sangat tepat. Dia pikir pedang ini pasti akan menembus kepala orang ini. Namun dia tidak menyangka akan terhindar dari momen kritis itu. Pengadilan kematian. Luo Xiu mendengus dingin, mengangkat tangannya dan meraihnya di udara. Telapak tangannya tiba-tiba berubah, dan tangan besarnya menghalangi langit dan matahari, dan meraih lawan. Saat lawan menyerang, Luo Xiu merasakannya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, ia juga mengenali identitas pihak lain. Ia adalah makhluk dari dimensi bayangan di dimensi surga. Konon, makhluk-makhluk di dimensi ini mahir dalam kekuatan bayangan dan paling ahli dalam pembunuhan dan serangan diam-diam. Mereka adalah pembunuh alami. Puff! Makhluk dari dimensi bayangan itu gagal melarikan diri atau menghindar, dan langsung dihancurkan berkeping-keping oleh tangan besar Luo Xiu. Ketika Luo Xiu menarik telapak tangannya, di antara kedua jarinya, ia memegang inti kristal, yang merupakan inti kristal yang terkondensasi dalam tubuh makhluk dimensi bayangan tadi. Makhluk-makhluk dari dimensi lain ini akan memiliki inti kristal serupa yang terkondensasi dalam tubuh mereka. Beraninya kau menyerangku diam-diam, bahkan di tahap awal alam kuasi abadi. Kau tak tahu harus hidup atau mati? Luo Xiu berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi tegas. Pada saat yang sama, hal ini juga membuatnya menyadari bahwa dunia kehidupan dan kematian memang merupakan tempat yang berbahaya.
Ini masih dalam area yang ditempati dunia 5 dimensi. Dia telah menghadapi serangan diam-diam. Jadi apa yang terjadi setelah Anda keluar dari jangkauan ini? Sesosok makhluk dari dimensi bayangan mengintai dan melancarkan serangan diam-diam. Setelah Luo Xiu dengan mudah melakukan serangan balik, dia menyimpan inti kristal di tangannya dan langsung berubah menjadi cahaya dan menghilang. Meskipun tubuh pihak lain juga memiliki nilai tertentu. Namun bagi Luo yang kaya, dia benar-benar tidak menyukainya. Tidak lama setelah Luo Xiu pergi, sesosok muncul di dekatnya, menatap ke arah yang ditinggalkan Luo Xiu, sedikit takjub. Orang ini benar-benar kuat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pemula. Dia seharusnya masuk dalam daftar jenius Zutianlo. Makhluk bayangan di alam semi-abadi paling jago dalam teknik serangan diam-diam dan pembunuhan. Apalagi biksu di alam yang sama, bahkan mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi pun mungkin tidak mampu melawan. Akibatnya, Luo Xiu langsung bereaksi begitu diserang tiba-tiba, dan ia hampir melawan balik seperti buku teks. Metode seperti itu agak tidak biasa. Pada saat yang sama, Luo Xiu yang sudah terbang pada jarak tertentu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Pandangan ini seakan menembus batas ruang dan waktu, dan sesosok samar terpantul di pandangan Luo Xiu. Apakah ada orang lain yang menargetkanku? Luo Xiu mengerutkan kening. Dia baru saja membunuh makhluk bayangan, dan begitu dia pergi, seseorang muncul di tempat itu, dan jelaslah bahwa dia sedang menjadi sasaran. Pihak lainnya menganggap dirinya sangat pintar. Namun, ia tidak menyangka indera spiritual Luo Xiu begitu tajam, bahkan setelah terbang sejauh itu pun, ia masih bisa merasakannya. Menurut pandangan Luo Xiu, metode pihak lain tidak terlihat begitu pintar, dan mungkin juga tidak jauh lebih kuat. Tepat ketika Luo Xiu mempertimbangkan apakah akan kembali dan menangkap pria itu dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanpa ragu, Luo Xiu meledak dengan kecepatan ekstrim dan melarikan diri dengan cepat. Tepat setelah dia melarikan diri, sebuah bayangan yang dikelilingi kabut hitam muncul, tersenyum pada dirinya sendiri, orang yang sangat waspada. Dalam kabut hitam, sepasang mata yang menjulang menatap kehampaan dan remang-remang di kejauhan. Saya dari Menara Zutian, dan saya tidak punya niat buruk terhadap Tai Lingkong. Dalam kehampaan yang kosong, tak ada jawaban. Tetua kuno yang bersembunyi dalam kegelapan mengerutkan kening, mengikuti arah yang ditinggalkan Luo Xiu, dan terus mengikutinya. Begitu orang ini datang ke dunia kehidupan dan kematian, ia langsung diincar oleh Menara Zutian. Orang yang datang itu adalah alam abadi tingkat ke-6. Ini bukan hal yang baik. Pada saat ini, Tetua Taiko juga sedikit tidak berdaya. Seorang pria kecil di alam awal menjadi incaran alam abadi saat pertama kali datang ke alam hidup dan mati. Jika kau berlama-lama di alam hidup dan mati, bukankah kau bisa memprovokasi bahkan Sang Maha Kuasa? Dasar pembuat onar. Tetua-tua itu tiba-tiba merasa menyesal. Ia tiba-tiba merasa bahwa pelindung ini tidak mudah. Jika ia tidak berhati-hati, ia mungkin terjebak dalam dunia hidup dan mati. Sisi lain, sosok di kabut hitam itu tersenyum lagi. Tai Lingkong, meskipun dulu cukup terkenal, dia tidak terlalu terkenal. Sekarang sepertinya dia mungkin seorang jenius tersembunyi dari keluarga Taisu. Anak ini memenuhi syarat untuk menjadi kandidat. Dia ada di daftar jenius. Pamanmu. Luo Xiu juga terdiam. Awalnya, dia menyadari ada seseorang yang sedang menatapnya dan berencana untuk kembali dan melihatnya. Akibatnya, rasa takut yang tak berbatas tiba-tiba menyelimuti dirinya. Dan dia pun begitu ketakutan hingga dia langsung memilih melarikan diri. Dan orang yang dapat memberinya perasaan ini bukan di alam abadi, tetapi kemungkinan besar di alam abadi. Saya baru saja datang ke dunia kehidupan dan kematian. Aku hanya seorang pria kecil tanpa awal. Apakah keadaan kekosongan pamanmu begitu umum terjadi? Namun, alam Fukong tampaknya tidak mengejarnya. Saat ia terbang menjauh untuk jarak tertentu, rasa krisis yang mengerikan itu perlahan-lahan melemah. Tapi tak peduli apapun, Luo Xiu masih sedikit takut. Ia akhirnya mengerti bahwa di dunia neraka kehidupan dan kematian ini, seseorang bisa mati secara tidak sengaja tanpa tahu bagaimana caranya mati. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin tidak aman perasaan Luo Xiu. Akibatnya, ia menggunakan hampir semua cara yang bisa dan dapat dipikirkannya, menghapus semua jejak dan aura di sepanjang jalan. Tidak butuh waktu lama. Tetua kuno itu berdiri di langit di atas tanah tandus, tampak kebingungan. Di mana orang-orang? Saya adalah orang yang kuat di alam abadi. Kamu benar-benar kehilangan dia? Hanya seorang pria kecil tanpa awal. Sialan,
Bagaimana aku bisa kembali dan menjelaskannya pada lelaki Taekingsan itu sambil menjilati wajah tuaku? Dalam beberapa tahun terakhir, Luo Xiu telah mengalami kesulitan hidup dan mati berkali-kali, dan telah dikejar dan dilacak oleh orang-orang kuat berkali-kali. Dalam hal ini, Luo Xiu dapat mengatakan tanpa berlebihan bahwa dia berada pada level seorang ahli. Hanya, Luo Xiu juga tidak tahu bahwa sejak dia meninggalkan Taiji, ada orang kuat di alam abadi yang bersembunyi secara rahasia untuk melindunginya. Karena itu adalah perlindungan dengan kebaikan. Oleh karena itu, Luo Xiu tidak menyadari adanya rasa krisis, dan tidak tahu bahwa pria sekuat itu diam-diam melindunginya. Hasilnya adalah ini. Dia ketakutan dan melakukan serangkaian operasi. Penatua Taiko benar-benar kehilangan jejaknya. Ini sama saja dengan kehilangan perlindungan dari orang kuat di alam abadi. Setelah melarikan diri, Luo Xiu menemukan tempat dan membentuk lebih dari selusin formasi untuk bersembunyi dan mengisolasi atmosfer. Setelah menunggu lebih dari setahun, ia memastikan tidak ada masalah, lalu melanjutkan aksinya. Dan selama lebih dari setahun Luo Xiu bersembunyi. Di seluruh dunia kehidupan dan kematian, beberapa jenius muda terus aktif dan tersebar di berbagai tempat. Konflik sering terjadi antara dunia 5 dimensi dan dimensi alien lain yang bermusuhan, dan setiap kali konflik terjadi, beberapa orang akan memanfaatkan kekacauan tersebut dan mengintai di area yang ditempati dunia 5 dimensi untuk memata-matai intelijen atau berburu para jenius dari sisi dunia 5 dimensi ini. Dunia 5 dimensi, yang dipimpin oleh 5 alam dan istana agung, juga mendorong para jenius muda untuk datang ke sini guna merasakan dan bertarung melawan para jenius dari dimensi asing yang bermusuhan. Selama mereka dapat mengalahkan lawan mereka, mereka akan menerima hadiah yang berlimpah. Meskipun dia yakin bahwa dirinya tidak dalam bahaya sekarang dan tidak lagi dipandangi dengan niat jahat, perilaku Luo Xiu saat berjalan di dunia kehidupan dan kematian jelas lebih hati-hati dan waspada dibandingkan di awal. Seringkali, ia bisa merasakan krisis yang mendalam. Krisis itu seakan ada di mana-mana. Kemanapun Anda melangkah, Anda akan menemuinya. Ini juga berarti bahwa seluruh dunia kehidupan dan kematian penuh dengan bahaya, dan ada makhluk kuat yang dapat mengancamnya dari arah manapun. Tersembunyi jauh di dalam lautan kesadaran di antara kedua alis, bakat penyembunyian diaktifkan, membuat sosok dan napas Luo Xiu tampak menghilang dan bergerak melalui kehampaan. Saat berjalan, ia juga melihat banyak orang. Ada beberapa biksu yang berkeliaran dalam kelompok 3 hingga 5 orang, dan ada juga beberapa penjaga hutan yang kuat dan sendirian mencari mangsa yang ingin mereka buru. Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan fluktuasi, dan ada fluktuasi pertempuran yang sengit tidak jauh darinya. Dalam keadaan normal, para master akan berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan fluktuasi aura mereka saat melakukan gerakan, dan mencoba menentukan hasil dan membunuh lawan mereka dalam waktu singkat. Jadi, ketika Luo Xiu merasakan fluktuasi dan segera bergegas, pertempuran sudah berakhir. Seorang biksu manusia dari dunia dimensi kelima menginjak-injak mayat besar, yang seharusnya merupakan makhluk dari dimensi binatang leluhur. Luo Xiu meliriknya dari kejauhan dan tidak terus mendekat. Berdasarkan beberapa informasi relevan yang telah ditinjaunya, ia mengenali biksu manusia ini sebagai seorang jenius dari keluarga Wu, salah satu keluarga tertinggi. Makhluk binatang leluhur yang dibunuhnya seharusnya berada pada tahap akhir alam abadi. Hal ini membuat Luo Xiu merasa sedikit terdiam. Di alam kuasi abadi, di dunia 5 dimensi, siapapun di salah satu dari 5 alam dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Namun di dunia ini kehidupan dan kematian, alam kuasi abadi dapat dilihat di mana-mana, dan alam tanpa awal merupakan yang paling bawah dalam tumpukan ini. Lagi pula, ketika pertama kali tiba, ia membunuh makhluk bayangan tingkat semi-abadi. Segera setelah itu, ia melihat yang lain membunuh makhluk binatang leluhur tingkat semi-abadi. Satu demi satu, makhluk tingkat semi-abadi terbunuh. Makhluk tingkat ini juga terbunuh. Sungguh tak berguna. Tepat ketika Luo Xiu merasa sedikit emosional, matanya tiba-tiba mengecil. Dia mengangkat tangannya dan menggenggamnya di udara, lalu energi pedang yang melintas tanpa suara dihancurkan oleh genggamannya. Seseorang menyerangnya, bersambung.